sebelum masuk ke pelajaran 6, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Anak-anak, sekarang dibuka buku Akidah Akhlaknya pelajaran 6 tentang adab berbicara halaman 24. Setiap hari kita bergaul dan berbicara dengan orang lain, dengan orang tua, saudara di rumah, atau dengan teman sebaya kita di sekolah. Nah, ketika berbicara, ada beberapa adab Islami yang harus kita jaga dan harus kita lakukan. Adab ketika berbicara itu banyak jumlahnya. Akan tetapi, Ibu di sini akan membahas 3 adab ketika berbicara. Yang pertama, merendahkan suara ketika berbicara. Jadi, ketika kita berbicara, kita tidak boleh berbicara dengan suara dengan nada tinggi, apalagi sampai teriak-teriak, karena hal itu akan mengganggu orang yang mendengarkannya. Jadi, kita dianjurkan untuk merendahkan suara ketika berbicara. Tapi, suaranya jangan kecil-kecil banget ya, nanti malah gak kedengeran. Yang sedang aja, yang sekiranya bisa didengar oleh diri kita sendiri dan lawan bicara kita. Kalau kita bicara teriak-teriak, nanti kitanya juga capek. Nah, yang mendengarkannya juga akan merasa berisik. Jadi yang disampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik. Yang kedua, berbicara sebaiknya pelan-pelan agar perkataan yang kita sampaikan itu dapat dimengerti oleh orang lain. Ya, ngomongnya jangan cepet-cepet. Kan kalau bicaranya pelan-pelan, jadi enak didengar kan ya. Selanjutnya yang ketiga. Ketika ada orang lain yang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai ia selesai berbicara. Jadi, kita tidak boleh memotong perkataan atau pembicaraan lawan bicara kita. Misalnya, kita lagi ngobrol sama teman kita lagi ngomong. Terus kitanya motong lagi, dianya belum selesai ngomong, kitanya ikut ngomong, ya. Jadi, kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita harus membiarkan lawan bicara kita menyelesaikan perkataannya dulu, baru kita boleh ngomong, gantian ngomongnya ya. Apalagi kalau kita sedang berbicara dengan orang, kemudian kita memalingkan wajah seolah-olah mengacuhkannya. Jadi, mau siapapun yang sedang berbicara, kita wajib untuk menghormatinya. Kita harus menunjukkan bahwa kita menyukai pembicaraannya dengan melihat wajahnya, tidak berpaling maksudnya. Kemudian mendengarkan dengan baik, tidak memotong pembicaraan. Nah, apabila orang itu keliru dalam berbicara, kita wajib menegurnya dengan sopan dan santun, tanpa menertawakannya. Misalkan, ada teman kita yang salah ngomong. Yang harus kita lakukan adalah menegurnya, mengingatkannya, bukan malah menertawakannya ya. Sebaiknya juga kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, melainkan kita harus berbicara hal-hal yang bermanfaat saja. Bersenda gurau boleh, bercanda-canda boleh, akan tetapi kita tidak boleh berlebihan, apalagi sampai disertai dengan dusta, ya, apalagi sampai disertai dengan kebohongan, bercandanya tuh bohong tuh. Nah, berusahalah untuk selalu jujur dan menghindari dusta dalam berbicara. Sebab orang yang suka berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta atau pembohong. Ada nggak yang pernah dengar kata-kata ini? Berbicara baik atau diam. Maksudnya, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik-baik, kita ngomongnya sembarangan, ngomongnya nggak sopan, lebih baik kita diam. Dalam berbicara, kita juga harus menjauhi yang namanya namimah, yang artinya adu domba. Jadi, kita tidak boleh saling mengadu antara teman kita dan teman yang lainnya, sehingga menimbulkan suatu pertengkaran. Yang kedua, kita harus menghindari yang namanya ghibah, yang artinya
mengabarkan aib orang lain atau membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, kita harus menghindari mencaci maki. Ya, karena ketiga hal tersebut adalah perbuatan yang tercela. Allah dan Rasul-Nya sangat melarang kita melakukan ketiga hal tersebut. Harus dihindari ya. Ayo, sekarang mari kita jadikan setiap perkataan kita mengandung nilai ibadah dengan selalu mengajak kepada kebaikan, membicarakan hal-hal yang baik, mencegah kemungkaran terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sekarang anak-anak sudah tahu kan adab-adab dalam berbicara. Jangan lupa dipraktekkan ya. Semoga apa yang Ibu Maryam sampaikan anak-anak semua paham. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.